Salam keluargaku yang kasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman yang terus mengubahkan kita sehingga kita menjadi progresif di dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Masih belajar dari refleksi hidup baru dari perempuan Samaria. Hari ini kita akan mengambil satu subtema, menjadi saksi Kristus. Kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Dulu orang percaya pada Yesus, itu menjadi satu kesukaan, anugerah, dan kebahagiaan luar biasa. Biasanya setelah mereka percaya kepada Kristus Yesus, mereka menjadi orang yang senang bersaksi, memberitakan kabar baik, bagaimana cinta kasih Yesus kepada hidup dia. Dan bagaimana keselamatan Yesus menjadi bagian yang sangat mensukacitakan hidup dia. Tapi hari ini kita bisa melihat pergerakan pemberitaan Injil, pergerakan menyatakan cinta kasih kesaksian Kristus dalam hidup sehari-hari, itu menjadi sesuatu yang seperti tidak ada lagi. Tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi greget, tidak lagi ada antusias untuk orang memberitakan Injil Kristus Yesus. Dulu ketika kita percaya Yesus, rasa-rasanya kita selalu tidak ingin mulut kita tertutup untuk tidak memberitakan Injil. Kita selalu terbuka untuk menyaksikan Injil Kristus. Dulu, sebelum kita percaya kepada agama lain mungkin, orang begitu sangat malas dengan agama dia, yaitu kekristenan. Tapi setelah dia percaya menjadi orang Kedar, justru dia menjadi radikal dan militan luar biasa. Tapi dulu orang-orang Kedar yang sangat mungkin militan tidak percaya sama Tuhan Yesus, tapi setelah dia percaya sama Yesus justru menjadi melempem. Nah, ini menjadi satu pertanyaan dan galau yang cukup besar. Kita harus menjadi orang Kristen yang setia, berkomitmen untuk memberitakan Injil. Mari kita akan belajar bersama-sama dari perempuan Samaria ini, bagaimana hidupnya menjadi baru dan menjadi kesaksian bagi Kristus Yesus. Dia adalah orang awam, tetapi dia menjadi orang yang begitu antusias, dan dia adalah seorang awam yang sangat berhasil memberitakan Injil. Ini luar biasa. Jadi, jangan takut memberitakan Injil. Mintalah hikmat dari Tuhan, maka kita akan terus-menerus bisa membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang gemar memberitakan Injil? Hari ini kita akan belajar dari perempuan Samaria ini. Yang pertama, orang yang punya pengalaman spesial dengan Kristus akan antusias untuk memberitakan Kristus Yesus itu sendiri. Perempuan Samaria ini bercerita tentang pengalaman dia berjumpa dengan Yesus yang tahu detail tentang kehidupannya. Ia mengatakan sesuatu yang telah kuperbuat. Brother Andrew berkata demikian. Perjumpaan dengan keselamatan Yesus menggentarkan roh, jiwa, dan belas kasih untuk mewartakan pemberitaan Injil sehingga banyak orang yang menjadi selamat. William Taylor, dia berkata, orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan kasih karunia, keselamatan sejati, dalam Kristus tidak akan punya antusias tinggi dalam memberitakan Injil. Pengalaman kita berjumpa dengan Yesus yang benar-benar sejati, itu yang akan menggentarkan roh, jiwa, hati, dan perasaan belas kasih yang sangat tinggi untuk kita selalu gemar memberitakan Injil Kristus kepada siapapun juga. Pengalaman berjumpa dengan Yesus menyadarkan tentang hal sangat penting, yaitu Yesus adalah Mesias yang dibutuhkan banyak orang. Jika aku selamat, maka orang lain juga harus selamat seperti aku diselamatkan oleh Yesus. Maka ketika orang memberitakan Injil dan dijamah oleh kasih karunia itu, dia tidak lagi menjadi orang yang self-oriented, tetapi dia menjadi orang, menjadi people-oriented, menjadi berorientasi banyak orang, keselamatan banyak orang. Jadi, ketika kita memiliki pengalaman secara pribadi dengan Yesus sejati itu, maka itu yang menolong kita semuanya untuk gemar memberitakan Injil Kristus Yesus. Nah, pelajaran yang kedua yang kita petik dari kesaksian perempuan ini yang gemar memberitakan Injil Kristus adalah keluar dari persembunyian rasa takut untuk bersaksi. Nah, perempuan Samaria ini, dulu dia menyembunyikan diri dia dari dunia luar. Kenapa? Karena dia sedang menghadapi masalah-masalah akut di dalam psikis dia, dan perasaan berdosa dan nurani yang menuduh terus-menerus, sehingga dia menghindari dunia sosial. Ia takut menerima sanksi sosial, dia takut berjumpa dengan orang sekitarnya, dia takut dipermalukan. Tapi begitu dia bertemu dengan Yesus, ia tidak bersembunyi lagi dari dunia sosial dia, dan dia keluar dari ketakutan dia.
Dia keluar berjumpa dengan banyak orang, pergi ke kota dan bertemu banyak orang. Dan ia menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Pergi adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Keluar dari persembunyian, menjangkau jiwa. Kita tidak akan bisa memenangkan jiwa dalam persembunyian takut kita. Kita tidak akan memenangkan jiwa jikalau kita tidak keluar di dunia real kita, dunia sosial kita, bertemu dengan banyak orang. Pergi keluar, jangkau mereka semuanya, terjang rasa takut kita. Yang kita takutkan seringkali tidak terjadi. Persembunyian kita itu justru yang akan membelenggu kita semuanya. Rasa takut kita itu yang akan menghambat kita semuanya untuk mewartakan satu berita yang sangat besar, sangat unggul, sangat indah. Kita harus keluar dari persembunyian kita. Jangan menjadi takut. Ada banyak orang-orang Kristen bersembunyi di balik bijaksana, bersembunyi di balik hal-hal yang kelihatannya rohani. Harus kita berhikmat dong, harus kita pintar dong kalau kita memberitakan Injil. Dan alasan-alasan itu seringkali justru menggembok, mengunci kita semuanya untuk tidak berani berjumpa dengan orang lain dan membagikan Kristus. Mari keluar dari rasa takutmu, mari keluar dari persembunyianmu seperti perempuan Samaria itu. Keluar dari rasa takut dia, keluar dari masa lalu dia, keluar dari rasa persembunyian kita, dan beritakan Injil. Dan yang terakhir, pelajaran yang sangat penting dari perempuan Samaria ini, bagaimana dia gemar menyaksikan Injil Kristus adalah pertemuan dengan Yesus bukan berhenti pada pertobatan diri kita. Nah, seringkali orang sangat bangga dengan pertobatan diri dia. Dia mengagungkan pertobatan diri dia, sehingga dia membesarkan isi tentang dirinya dan bukan tentang konten kasih karunia atau Yesus sendiri. Pemberitaan Injil itu atau bersaksi, konten isinya itu absolut tentang Yesus, tentang keselamatan, tentang anugerah. Bagaimana Yesus mati bagi kita semuanya. Tentang bagaimana Yesus benar-benar memberikan nyawa dan hidupnya bagi kita semuanya. Jadi konten tentang pemberitaan Injil bukan tentang kita. Kita boleh kemudian masuk referensi di sana, tapi bagian menjadi sebuah titik lompat untuk orang itu mengenal Yesus Kristus. Jangan mendewakan pertobatan kita. Jangan mendewakan masa lalu kita dalam pertobatan kita. Jangan mendewakan hal-hal yang mungkin kelihatannya sangat spektakuler dalam pertobatan kita. Tapi kita yang paling penting adalah mendewakan Yesus, meninggikan Yesus. Secara absolut kita memberitakan Injil Kristus Yesus. Perempuan Samaria ini ketika dia memberitakan Injil Kristus, banyak orang yang percaya. Dan apa yang dikatakan oleh banyak orang yang percaya Yesus? Dulu aku mengenal Yesus memang dari kamu, tetapi sekarang aku mengenal Kristus secara pribadi. Jadi, jangan sampai ketika kita memberitakan Injil, walaupun beritanya sepertinya Yesus, tapi akhirnya kita yang ditinggikan, akhirnya kita yang dibesarkan. Itu berbahaya sekali. Nah, kita harus menjadi orang Kristen yang konten isi pemberitaan Injilnya hanya tentang Kristus. Kalau kita selamat, itu yang dibesarkan adalah kasih karunia Yesus Kristus. Kalau kita bertobat, isi konten semuanya adalah Yesus yang mengasihi kita dan Roh Kudus yang memberikan pertobatan dalam hidup kita semuanya. Ingat perkataan Yohanes Pembaptis, dia harus makin besar dan kita harus makin kecil. Dia yang harus makin diagungkan dan kita saja yang kemudian keluar dari edaran untuk ditinggikan, dimuliakan. Beritakanlah Injil Kristus, saksikanlah Injil Kristus seperti perempuan Samaria. Maka ada banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Dan ada banyak orang-orang yang kemudian diubahkan sifat karakternya. Kalau Anda ingin mengubah dunia ini, beritakanlah Injil. Kalau Anda ingin membuat dunia ini makin hari menjadi lebih bermanfaat lagi, berdampak dan berkontribusi positif, beritakanlah Injil. Kalau Anda ingin melihat banyak perubahan-perubahan dalam kota Anda, dalam negara Anda, beritakanlah Injil. Itu menjadi salah satu solusi kalau kita ingin mengubah dunia sekitar kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu renungan yang sangat dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dari perempuan Samaria ini untuk jadi hidup baru. Refleksi hidup baru kami, subtema kami adalah kami harus memberitakan Injil Kristus Yesus kepada banyak orang yang belum percaya, supaya mereka juga diselamatkan. Tuhan, kami berdoa terus-menerus untuk Presiden kami Jokowi. Tuhan, Engkau jagai, lindungi, beri hikmat, marifat, takut akan Tuhan sebagai pemimpin bangsa dan negara kami. Berkati negara kami, Tuhan berkati supaya negara kami menjadi negara yang bertumbuh baik dalam segala aspek ekonomi, moral, bahkan kemudian kebijaksanaan, dan negara kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa negara lain. Tuhan memberkati Tuhan untuk para dokter suster yang menangani COVID-19, jauhkan dari paparan supaya COVID tidak menjangkau mereka semuanya. Berkati antivirus
COVID-19 yang sudah ada, biarlah bulan November ini, jikalau itu mungkin, bisa dikonsumsi oleh banyak orang, sehingga banyak orang kemudian memiliki antibodi terhadap COVID ini, dan mereka bisa melakukan semua aktivitas dengan baik. Tuhan memberkati juga kota kami, berkati kota kami Cipanas. Tuhan Engkau memberkati perekonomian kota kami, baik itu agrobisnis, wisata, perhotelan, niaga, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan memberkati pemimpin di kota kami lokal, Engkau memberkati bupati, Engkau memberkati camat, Engkau memberkati lurah, kepala desa, Engkau memberkati RW dan RT. Tuhan memberkati supaya pemimpin negara kami di lokal ini benar-benar Tuhan menjadi pemimpin yang sangat mengayomi negara dan bangsa serta kota kami ini, Tuhan. Tuhan terus menerus campur tangan. Engkau memberkati Tuhan pergumulan gereja kami. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani jemaat kami, supaya mereka makin hari makin mencintai Yesus Tuhan kami dan firman itu sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan karakter dari jemaat kami, supaya mereka menjadi orang-orang Kristen yang gemar seperti jemaat Berea. Mereka adalah jemaat-jemaat yang begitu sangat baik, karena mereka merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu terus-menerus. Engkau memberkati Tuhan pergumulan-pergumulan jemaat kami di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, dan dalam bidang-bidang pergumulan rumah tangga atau apapun juga. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa untuk kami punya kerinduan sebidang tanah dan gedung. Tuhan, kami tidak memiliki uang, tetapi kami tahu bahwa Engkau adalah supplier bagi kami semuanya. Kami bergantung kepada Tuhan, kami beriman kepada Tuhan, kami mengandalkan kepada Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka kami ingin menjadi orang yang diberkati dengan Tuhan, supaya kami bergantung kepada Engkau dan bersandar kepada Engkau. Terima kasih. Kami akan melewati hari kami ini, pagi ini, dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah orang-orang yang diubahkan hidupnya, ditunjukkan, direfleksikan dengan memberitakan kabar baik tentang Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya.